Oke, yang selanjutnya adalah analisis mengenai digital game. Pada sesi konsultasi kemarin via email kami mengambil game old school ya, Hercules tahun 1997, kemudian kami menggantinya dengan game yang lebih baru yaitu Sleeping Dogs. Sleeping Dogs ini dirilis tahun 2012, setahun setelahnya keluar GTA 5 yang lebih populer. Penerbitnya adalah Square Enix yang terkenal dengan memproduksi Tomb Raider series, dan game ini dikembangkan oleh United Front Games dan Square Enix itu sendiri. Sleeping Dogs sendiri awalnya direncanakan menjadi bagian dari seri game True Crime dengan judul True Crime Hong Kong. Tapi karena masalah biaya, akhirnya proyek ini dibeli oleh Square Enix dan berganti nama menjadi Sleeping Dogs. Game ini berumur cukup panjang dengan adanya update dan berbagai DLC. Dan pada tahun 2014 dirilis versi fullnya dengan judul Sleeping Dogs Definitive Edition. Dari segi ceritanya, tokoh utama dalam game ini adalah Vincent, seorang polisi yang tertangkap saat melakukan transaksi narkoba. Tapi semua itu adalah trik agar Wei dapat mendekati salah satu anggota Triad, yaitu Jackie, yang ternyata adalah teman masa kecil Wei. Tugas Wei saat ini adalah menjadi anggota Sun On Yee agar dapat memberikan info penting bagi pihak kepolisian sekaligus menghancurkan Sun On Yee dari dalam. Dan disinilah Wei memulai karirnya dalam dunia kriminal. Dan tentu saja nantinya akan ada intrik politik agar petinggi Sun On Yee yang ternyata memiliki visi yang berbeda dan tidak segan-segan menghabisi sesama anggota demi kekuasaan. Wei harus menyeimbangkan diri antara sebagai triad dan sebagai polisi. Beberapa dialog dalam game ini juga memakai bahasa lokal yang membuat beberapa karakter menjadi semakin menarik. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. Jika dilihat dari artnya, pesona utama dari Sleeping Dogs ini bisa dibilang adalah kota Hong Kong yang digambarkan dengan begitu detail. Kita sudah cukup sering disajikan dengan sebuah setting open world di daerah Amerika, Eropa, atau bahkan di daerah fantasi. Makanya melihat sebuah kota yang berkehidupan mewah dan kumuhnya bisa muncul dengan begitu dekat merupakan pesona tersendiri yang tidak dapat kita temukan di banyak game lain. Sebagai orang-orang yang hidup di daerah Asia, tentunya hal ini sangat berkesan untuk kita. Karena sebelumnya jarang sekali game menggambarkan daerah seperti ini dengan kemiripan yang begitu besar. Sedangkan di gameplaynya sebagai game action adventure, pemain dapat berkeliling kota dengan bebas melakukan beberapa aktivitas. Pengembangan karakter dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Triad, Face, dan Police, yang masing-masing akan memberikan kemampuan tambahan saat sudah mencapai level tertentu. Triad XP didapatkan dengan berbuat kriminal dan melakukan misi Triad. XP Police didapatkan dengan cara melakukan misi dari pihak kepolisian, dan juga kita menaati peraturan di jalanan. Dan Face sendiri dari berbagai side quest. Sleeping Dogs ini sedikit mirip dengan game Batman Arkham series kalau dilihat dari sistem combatnya. Kemiripannya terletak pada 3 jenis serangan atau 3 jenis combo, yaitu attack, grapple, dan ada counter. Yang sayangnya tampil cukup buruk karena kaku dan sulit melancarkan combo, karena memang membutuhkan timing yang tepat dalam menekan satu tombol saja. Yang membuat combat system ini agak lebih keren yaitu dengan adanya environmental attack, di mana Wei Shen dapat menangkap lawan dan mengirimnya ke berbagai tempat seperti kotak telepon, ikan pedang, tong sampah, mesin pemotong, dan lain-lain untuk mengeksekusi mereka. Untuk misi yang dijalankan dalam story mode, untuk main mission terbagi atas 2 misi besar, yaitu Triad dan misi Poison. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, misi Triad adalah menjadikan karakter utama tergabung dalam geng Sun On Yee.
terdapat sekitar 35 misi dalam misi triad untuk kita dapat mengerti alur ceritanya seperti apa. Sedangkan misi kepolisian terbagi atas 4 wilayah besar dalam map. 4 wilayah besar tersebut adalah North Point, Central, Aberdeen, dan Kennedy Town. Sedangkan untuk side mission atau mini game terdapat beberapa aktivitas seperti mencuri mobil yang diberikan harga besar saat berhasil membawa mobil ke tempat tujuan tanpa lecet, pencurian truk berisi muatan uang, karaoke untuk membuka beberapa collectible items di dalam map. Dan collectible items dibagi atas beberapa golongan: Jade Statue untuk menambah skill dan gerakan fighting, Health Shrine yang tersebar di berbagai titik kota untuk mengupgrade health karakter, dan ada logbook untuk mendapatkan uang tambahan dan beberapa senjata yang terselip di dalamnya. Ngomongin soal balancing, dari segi setting game tidak disediakan tingkatan kesulitan game, namun dari segi gameplay ada beberapa hal dalam permainan yang membuat itu tidak balance. Yang pertama, tidak balance ketika masuk dalam pertarungan Material Arts dengan level tertinggi karena menghadapi banyak sekali musuh. Yang kedua, tidak balance ketika melakukan misi Drug Dealer yang musuhnya menggunakan senjata api, pistol, dan submachine gun. Yang ketiga, tidak balance ketika hit level dengan polisi sudah tinggi. Pemain dipaksa untuk mati atau tertangkap karena polisi-polisinya tidak bisa dihindari. Dan yang keempat, tidak balance dalam segi kendaraan yang dipakai karena kendaraan air sangat jarang ditemui. Ketika pemain berada di daerah air, harus berhenti untuk pindah ke pulau kecil yang jaraknya jauh. Selain ketidakseimbangan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa kelemahan dalam game juga. Yang pertama, model karakter utama atau Weishan lebih detail dibandingkan karakter pendukung lainnya. Yang kedua, animasi gerak karakter dan lingkungan pendukungnya masih kaku dibandingkan dengan GTA 5. Yang ketiga, variasi senjata api mungkin kurang banyak karena hanya terdapat 5 jenis, yaitu pistol, submachine gun, assault shotgun, dan grenade launcher. Begitu juga dengan senjata melee, pisau, pentung, polisi, dan pisau daging. Kelemahan selanjutnya sedikit aneh ketika dalam storyline tokoh utama juga merupakan anggota kepolisian namun tidak dibekali senjata api, dan senjata api itu tidak bisa disimpan. Dan di dalam game ini tidak disediakan tempat seperti ammunition dalam serial Grand Theft Auto. Walaupun memiliki banyak kekurangan, namun game ini juga memiliki banyak kelebihan. Seperti environment dalam game sangat bagus, apalagi ketika cuacanya hujan. Storyline-nya begitu jelas dan saling berkesinambungan. Terdapat collectible item yang tidak membosankan ketika dicari. Di dalam map hanya terdapat 4 kota besar, tapi dirasa cukup luas untuk game open world. Walaupun terkesan kaku, namun Sleeping Dogs merupakan game open world dengan combat fighting yang ciamik, menyajikan banyak combo dan banyak gerakan. Selain itu, action parkour menjadi daya tarik game ini. Dan action key yang digunakan tergolong mudah dipahami dan dihafalkan. Nah, itulah tadi review digital game kami.
yang membahas mengenai game Sleeping Dogs. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau info yang kami sampaikan. Terima kasih. Love is like a precious stone.